Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, siapa yang sudah kangen melihat Persib latihan karena untuk melihat match lagi atau laga selanjutnya ini masih cukup lama gitu ya, kurang lebih 11 hari lagi atau akan berhadapan dengan Dewa United di GBLA di tanggal 21 November mendatang. Jadi ya lumayan lah ya, masih 11 hari lagi teman-teman. Tapi jangan khawatir, besok Persib Bandung sudah kembali latihan di tanggal 11 November 2025. Nah ini juga ya mungkin Bojan Hodak sudah datang atau belum, karena ya Bojan Hodak liburannya dekat-dekat aja di Malaysia. Ya itu juga ada sesuatu katanya di Malaysia ya, selain liburan ada yang memang spesial lah di sana. Apa itu? Nah nanti juga ada di salah satu pertanyaan dari teman-teman Bobotoh tadi ya, ada yang nanya tentang itu teman-teman, nanti kita coba bacakan. Jadi ya untuk laga menghadapi Dewa United nanti juga ada yang spesial dari manajemen Persib Bandung. Harganya agak sedikit naik gitu ya, walaupun sebetulnya harga normal Rp125.000, tapi memang ada early bird atau ada ya harga khusus hanya 4 hari saja, dari tanggal 10 hari ini sampai dengan tanggal 14 November itu harganya Rp105.000 saja teman-teman gitu ya. Jadi ya lumayan ngurangin 20 ribuan. Jadi ya kalau teman-teman mangga yang mau menyaksikan partai menghadapi Dewa United yang cukup spesial, karena ada beberapa mantan pemain Persib baik yang di musim kemarin pindahnya atau beberapa musim yang lalu, kan di situ juga ada Edo Febriansa gitu ya, ada juga Nick Kuipers yang memang menjadi idola Bobotoh, yang memang masih menjadi pelaku sejarah hidup untuk Persib Bandung walaupun sudah berbeda tim gitu ya. Namun ya mangga saja lah, yang mau stadion kita gaskan teman-teman, karena cukup sedikit cukup lowong lah untuk kegiatan match atau laga di bulan November ini, ketika menghadapi Dewa United, lalu kita away menghadapi Lion City Seller di ACL 2, dan away lagi menghadapi Madura, 3 pertandingan saja. Nah untuk selebihnya di bulan Desember rada riweh lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah kita syukuri saja skuad Persib Bandung saat ini tidak ada yang mengalami sesuatu yang keracunan lagi gitu ya selama liburannya, yang mana ya besok mulai berkumpul semuanya. Mungkin tidak semuanya, masih ada yang dalam OTW perjalanan, apalagi nggak tahu nih Tom Haye Toha dengan Eliano sudah OTW ke sini mungkin ya, tapi nggak tahu besok masih ikut latihan langsung atau memang masih dikasih waktu istirahat lusa baru bisa bergabung gitu ya. Karena Tom Haye mengatakan beberapa bulan ini sangat padat jadwal Persib Bandung, tidak punya waktu istirahat, tidak punya waktu untuk ngarenghap bahasa Sunda mah gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan ketika laga menghadapi Selangor selesai, malamnya langsung buru-buru balik ke Belanda, dan itu sudah kita infokan di video malam itu juga ya teman-teman. Jadi memang yang sering ngikutin udah tau lah Toha, Eliano atau liburannya beberapa pemain yang lain kemana ya udah gitu ya, udah tahu. Tapi ya itulah privasi, nggak apa-apa, biarin mereka liburan biar fresh lagi datang ke Persib Bandung, mulai kerja lagi, mulai latihan lagi untuk memberikan penampilan terbaik tentu saja gitu ya untuk skuad Persib Bandung. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan untuk mempersingkat atau memperpendek banyak pertanyaan, kita mulai jawabin aja satu persatu gitu ya. Ya mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang kita bacakan. Kalau yang belum, ditunggu di video selanjutnya, dan yang sudah menyapa juga yang belum dibacakan ditunggu di video selanjutnya. Yang pertama pertanyaannya, mungkin Bojan tidak sesuai dengan nilai kontrak dari manajemen Kang, jadi belum perpanjang. Mungkin benar atau tidak?
Kalau memang kontrak dari manajemen ini ya kalau kami gitu ya sudah meyakini teman-teman kalau dari tim redaksi sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah menyodorkan ya mungkin klausul kontrak yang baru bagaimana gitu ya. Nah, mungkin dari pihak Bojannya ingin melihat satu peluang di depan ini gitu ya. Apakah peluang mendapatkan tim baru? Bukan nyingsiunan ya, teman-teman. Ini mah fakta secara profesional. Mungkin Bojan sedang menunggu ya satu tawaran yang menggiurkan gitu ya, atau Bojan akan mencari satu petualangan baru gitu ya di luar Persib Bandung. Tapi mengingat Persib juga mempunyai satu proyek jangka panjang, nah ini juga mungkin ada tawaran yang menarik juga untuk Bojan Hodak. Nah, kita nggak pernah tahu apa isi klausul kontrak secara detail gitu ya kepada yang diajukan manajemen kepada Bojan Hodak. Jadi kita tunggu saja ya. Kita juga masih harap-harap cemas apakah memang benar Bojan belum memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung karena ada tawaran dari PSSI gitu ya untuk melatih tim nasional Indonesia. Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman, tapi yang jelas manajemen sudah, saya pikir sudah bergerak cepat, sudah menyodorkan, hanya mungkin Bojan sedang menunggu waktu yang pas saja kapan tanda tangan perpanjangan kalau memang ingin memperpanjang. Tapi kalau sampai dengan putaran pertama ini belum ada perpanjangan, ya kemungkinan ada opsi yang lain yang diambil Bojan Hodak gitu ya. Kita tunggu saja. Tapi katanya ya beberapa isu gitu ya katanya akan segera memperpanjang, ya kita tunggu saja. Saya pribadi masih ya nunggunya sampai maksimal sampai dengan selesai putaran pertama ini, atau paling cepat setelah Persib membawa Persib lolos ke 16 besar, karena itu target utama dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Kalau Persib pas lolos 16 besar, ya kemungkinan juga Bojan langsung tanda tangan perpanjangan kontrak. Kita doakan saja lancar segalanya gitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Aroni, kalau Bojan out dari Persib, apakah Coach Miro dan Igor ikut keluar juga dari Persib? Waduh, belum tentu gitu ya, belum tentu keluar untuk Bojan Hodak. Ya kita masih menunggu semuanya. Tapi kalau ini mah berandai-andai gitu ya. Kalau outnya out karena apa dulu? Karena memang habis kontrak atau memang ada hal yang lain gitu ya. Kalau habis kontrak ya kemungkinan asistennya yang lain juga tinggal menunggu saja apakah Bojan pindah kemana dulu misalkan gitu ya. Nah diajak biasanya mau ikut atau enggak gitu. Kalau memang mau ikut ya mungkin diajak juga gitu ya. Tapi kalau keluarnya katakanlah dipecat gitu ya, dipecat nih untuk pelatih kepalanya. Nah untuk asisten yang lain itu bisa setidaknya memilih apakah tetap di klub yang lamanya atau ikut pindah dengan pelatihnya. Kayak kemarin Luis Milla contohnya. Luis Milla kan ya istilahnya mah katanya ngundurin diri. Nah itu pelatih-pelatih yang lainnya sebetulnya manajemen Persib itu tidak mengusir gitu ya. Mangga saja kalau mau tetap ada di Persib Bandung silahkan gitu ya. Tapi ya mereka memilih mengundurkan diri semuanya. Jadi ya ini mah jangan yang negatif gitu ya. Ya kalau out kan ini ya mudah-mudahan tidak out. Kalaupun out secara normal saja, tidak ada intervensi dari manajemen gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah Coach Miro dan Igor ikut atau tidak. Tapi kalau memang melihat dari pengalaman Bojan Hodak, saya pikir juga Bojan mempunyai beberapa orang yang lain kalau memang mereka tidak ikut Bojan Hodak misalkan pergi ke klub lain. Tapi ini mah berandai-andai gitu ya, karena sesuai pertanyaan saja. Mudah-mudahan tidak out dalam jangka waktu dekat gitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, saat SEA Games regulasi U23 masih berlaku atau tidak Kang? Tidak gitu ya. Untuk Desember sudah tidak berlaku, bahkan sekarang pun sudah tidak berlaku teman-teman. Tim-tim yang memang menggunakan pemain U23 itu sudah tidak berlaku untuk regulasi U23-nya. Jadi ya Persib di saat tanggal 21 menghadapi Dewa itu sudah tidak perlu memainkan pemain U23 dari awal. Jadi bisa bebas, pemain siapa aja udah bisa dimainkan gitu ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, rumor soal Giancarlo Gallifuco benar nggak Kang mau ke Persib?
Wah, ini nih yang tadi sesuai salah satunya. Yaitu mungkin Bojan sedang mematangkan ketika sambil liburan, sambil lobby-lobby mungkin ya ke beberapa pemain. Mungkin ini mah anggapan dari tim redaksi saja teman-teman gitu ya. Kalau untuk Giancarlo Gallifuco bisa jadi, kalaupun ke Persib ya kemungkinannya besar banget bisa gitu ya. Saya nggak bilang akan ke Persib ya, tapi kalau memang mau ke Persib ya ini kemungkinannya besar banget untuk direkrut, karena ini langsung dari Bojan Hodak sendiri yang meminta, karena ya dari awal musim sebetulnya Gallifuco ini sudah ditawarin sama Bojan gitu ya, mau gabung atau tidak, mungkin jauh sebelum akhir putaran pertama kemarin lah, atau sebelum ditutup bursa transfer gitu ya di awal musim. Jadi Gallifuco mengatakan bahwa dia masih ingin bermain di Malaysia. Nah ini ya sudah, mungkin mencari yang lain, dapatnya Pato atau Patrikadi atau ya Patricio Matrikadi gitu ya. Nah tapi teman-teman, kita coba ambil benang merahnya saja. Ini masalah Giancarlo Gallifuco ya. Kita ambil benang merah bahwa untuk Bojan pernah mengatakan lini belakang ini hanya Barba saja yang mempunyai pengalaman yang bagus karena dia bisa memimpin, sedangkan dua yang lainnya, maksudnya Julio Cesar dan Pato atau Patricio Matrikadi, ini memang mereka bagus tapi terlalu pendiam katanya, jadi masih belum bisa mengatur rekan-rekan yang lain, walaupun pengalaman mereka oke, tapi ya masih belum sama dengan Barba katanya, atau ya ketidakhadiran Barba kemarin juga sedikit berpengaruh banyak gitu ya. Jadi apakah memang Bojan memerlukan sosok pemain asing lagi untuk di lini belakang? Nah ini kita nggak pernah tahu apa yang memang menjadi skema permainan Bojan Hodak. Tapi ya kalaupun Gallifuco akhirnya misalkan gitu ke Persib Bandung, kemungkinannya sangat terbuka lebar teman-teman, karena bulan Desember ini itu ternyata kontraknya habis di KL City teman-teman. Jadi ketika kemarin ketemu sebelum menghadapi Selangor FC, Bojan ngajak ketemu mungkin gitu ya di kafe, di salah satu kafe yang di Malaysia itu. Gallifuco langsung mengunggah di media sosial dengan emoticon mata dua gitu ya, lirikan mata. Apakah ini sebuah kode? Bisa jadi gitu, karena tidak ada yang tidak mungkin, karena seseorang atau seorang pemain itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang memang tidak ada artinya lah gitu ya. Jadi kalaupun habis kontrak di KL City untuk Gallifuco ini Desember tahun ini, kan bulan Januari baru dibuka bursa transfer putaran kedua. Nah bisa jadi ya itu teman-teman, di putaran kedua Januari ya bisa saja Bojan membawa Gallifuco ke Persib Bandung. Ini tidak menutup kemungkinan, walaupun masih belum pasti gitu ya, belum tentu. Tapi kalau mau ke Persib kemungkinannya besar banget, di atas 85% lah, karena ya KL City sekarang finansialnya sedang goyang gitu ya. Jadi pemain-pemain juga ya daripada ada konsekuensi tidak digaji atau bagaimana, jadi ya mending ke klub lain mumpung ada yang nawarin. Nah ini ya saya pikir juga di usianya yang 31, nanti Januari dia usianya 32, ya pengalamannya juga sudah oke gitu ya. Jadi ya mungkin Bojan tahu yang terbaik untuk Persib Bandung. Kalaupun tidak ke Persib Bandung ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kayaknya CFG susah Kang, soalnya nggak mungkin rubah logo klub pendiri PSSI. Kalau nggak salah ada 7 klub yang tidak boleh dirubah logonya. Ya mungkin gitu ya, ya namanya juga kita kan tinggal di Indonesia dengan beragam silaturahminya, beragam bisa lobby-lobbynya gitu ya. Ya mungkin ini juga peraturan adalah peraturan, tapi ya mungkin di situ ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jangan lupa juga teman-teman, tanggal lahir juga katanya kan tidak boleh dirubah, tapi toh kita bisa merubah gitu ya, manajemen bisa merubah, entah bagaimana caranya, tapi kan sekarang sudah diakuinya 1919 bukan 1933 lagi. Nah ini sudah tidak perlu kita perdebatkan. Lalu ya sekarang muncul dengan CFG atau City Football Group yang
katanya mau membeli saham Persib. Ingat teman-teman, ini belum kejadian dan belum pasti gitu ya, hanya baru menerka-nerka dan sekedar rumor saja. Jadi mau Allianz, mau CFG gitu ya, ini masih belum ada yang pasti, ditunggu saja. Kalaupun kita berbicara di video tadi, itu hanya menganalisa dan hitung-hitungan untuk apa ya, sekiranya siapa yang bisa gitu ya untuk masuk ke Persib Bandung gitu ya. Jadi bukan berarti ya salah satu Allianz atau CFG yang akan ke Persib gitu ya. Ya ini hanya memberikan satu clue saja, pertimbangan lah. Teman-teman juga bisa mungkin nantinya memutuskan atau punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri lah gitu ya. Jadi kalau logo kita coba kasih contoh sedikit, itu Persib juga dari beberapa tahun yang lalu sempat berganti-ganti logo, walaupun teman-teman tidak merubah struktur aslinya gitu ya. Nanti kita coba sertakan saja di sini untuk beberapa logo yang pernah dirubah. Kita minjem dari teman-teman Persib gitu ya di sini. Jadi kita pinjam fotonya. Nah, ini teman-teman bisa melihat beberapa untuk apa ya, siklus pergantian daripada logo Persib Bandung. Nah, baik itu warnanya agak biru muda, biru tua, atau biru yang standar. Nah, ini kan ada perubahan juga. Ada juga logonya yang memang agak besar, agak kecil, tapi tidak merubah makna yang di tengahnya gitu ya. Ada agak runcingnya, lalu agak bulat dan lain sebagainya. Jadi ya kalau memang bergabung dengan CFG, kemungkinan ya akan berubah atau ditambahkan dengan bulatan. Bulatannya mungkin bulatan di luar gitu ya, bukan merubah bentuk dari Persib Bandung logonya, tapi hanya rumah luarnya sajalah yang dibentuk bulat. Kemungkinan seperti itu, tapi ya kita sekali lagi tidak tahu bagaimana nantinya. Kalaupun jadi ya kita doakan dulu saja ada calon investor yang besar masuk ke Persib Bandung, itu dulu saja. Siapanya kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Deal-dealannya bagaimana itu mah masalah manajemen. Yang penting kita hanya menganalisa di luarannya saja teman-teman, itu mungkin gitu ya. Lalu selanjutnya mah ini aja lah yang kita bacain, soalnya banyak banget teman-teman, punten-punten ya. Wow. Baiklah, kita coba bacakan setengahnya saja. Yang pertama, hatur ada dari Kang Ucup dari Toromol katanya. Wah, hatur Kang Ucup Toromol. Lalu juga ada dari Bobotoh Palembang, Bobotoh Serang Banten Nyondong, Kang Hilman Nur Andika. Lalu dari Bobotoh Marga Asih, Bobotoh Garsel Turki Pamengpek. Apa ini Teh Nur Sadah NTT Flores. Ini Teh Nur Sadah Teteh atau AA ini teh, punten ya kalau saya salah. Pokoknya dari Nur Sadah di NTT Flores. Lalu dari Bobotoh Alor, Bobotoh Tampomas Sumedang Lerang, Bobotoh Kertajati Majalengka, Bobotoh Brau Kaltim Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, Bobotoh Cipendei, Bobotoh Galunggung Viking Loji Karawang, Bobotoh Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Tanggulun Kadungora, Bobotoh Kucing Malaysia. Salam katanya dari Bobotoh Kucing Malaysia, Kangge orang Ciraten Pentas. Dari Bobotoh Kang Bayu Taiwan. Oh, dari Taiwan. Kang Sumadi Bobotoh Boboko Balikpapan. Wah, ini Kang Sumadi. Lalu dari Engki Iming, Boboko Cirebon, Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, Bobotoh Tugu Pancoran, Bobotoh Viking Brebes, Bobotoh Tanjung Siang Subang, Kang Deni Konon Cihamplas Cililin, Kang Doni Cipatik, Kang Udin Pleret Cirebon. Dari Bobotoh Banten juga aduh, punten. Dari Mang Uit Jonggol Bogor Timur, Bobotoh Sancang Garut, Viking Majenang, Viking Sidoarjo Jatim, dari Kang Budi Cilengsi, dan terakhir dari Bobotoh Jakarta Selatan. Hatur nuhun semuanya teman-teman, sabar yang masih belum dibacakan. Saya juga ngos-ngosan ini karena ngebut pisan gitu ya. Besok insya Allah kita bacakan selanjutnya, dan mudah-mudahan di hari ini juga sampai pesan yang kita sampaikan dan juga menjadi wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.